ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, masuk tahun 2025 ini, kurikulum kita ini akan membaca atau mengikuti silabus dari buku yang saya susun, yaitu judulnya Seri Fikih Kehidupan. Jamaah sekalian, Seri Fikih Kehidupan itu ya pada dasarnya buku fikih juga, tapi dikasih nama kehidupan karena saya ingin menegaskan bahwa ilmu fikih itu tidak selalu hanya bicara masalah ibadah. Biasanya kalau disebut fikih berarti sholat, disebut fikih berarti puasa, disebut fikih berarti zakat, atau bahkan disebut fikih adalah mandi janabah, tayamum, berwudu, begitu. Padahal ilmu fikih sebagaimana kita tahu ya bukan hanya ibadah, tapi di dalamnya ada muamalah, di dalamnya ada tijarah, perdagangan, ada bisnis, di dalamnya ada juga masalah perang, di dalamnya ada juga masalah hukum, kriminal, dan sebagainya. Maka apa ya kira-kira sebuah kata yang mewakili semua bidang itu? Ya itulah kehidupan. Selama kita hidup di dunia, semua masalahnya itu kan diatur oleh aturan Islam. Nah, kalau kita katakan bahwa al-Islamu dinun syamilun, Islam adalah agama yang syamil, seperti juga nama masjid kita Asy-Syamil gitu ya. Mencakup apa? Ya mencakup seluruh bidang kehidupan, yatanawalu madzahiral hayati jami'an. Mencakup semua sisi kehidupan. Nah, oleh karena itu saya terinspirasi dari hal itu, judulnya adalah fikih kehidupan. Yang mana penekanannya bahwa ilmu fikih bukan hanya masalah ibadah, tapi seluruh masalah kehidupan diatur dalam hukum fikih. Memang secara urut-urutannya biasanya kita mulai dari rukun Islam dulu, Pak. Mulai dari sholat, puasa, zakat, haji, baru nanti kemana-mana. Dan sholat itu biasanya diawali dengan toharoh. Jamaah sekalian, buku Seri Fikih Kehidupan ini karena memang bicara tentang kehidupan, maka sisi yang mau dibahas itu banyak juga. Bukan hanya masalah ibadah. Nah, oleh karena itu, saya kasih istilah seri, karena berseri bukunya, Pak. Ini contohnya. Seri Fikih Kehidupan nomor 8, judulnya Pernikahan. Semua hal yang termasuk pernikahan dibahas di sini. Nanti ada seri misalnya nomor 7, yaitu tentang muamalah. Nanti ada seri di belakangnya sebelumnya nomor 6, haji umroh. Nomor 5, puasa. Nomor 4, zakat. Nomor 3, sholat. Nomor 2, toharoh. Nomor 1, mukaddimah. Kalau ke depan 9, nah saya nggak hafal Pak, ini ada gambarnya sih di sini. Jilid 1 sampai jilid 18. Terakhir itu Pak, negara. Bukan kita mau bikin negara Islam, bukan begitu. Tapi Islam itu mengatur masalah negara juga loh. Baik itu formatnya adalah kita hidup sebagai warga negara, atau kita hidup sebagai bagian dari pemerintahan, ataupun kita bagian dari orang asing yang tinggal di sebuah negara non-muslim. Kita menjadi pendatang di situ. Nah, semua itu ada ketentuan dan aturannya. Jadi Pak, kalau saya bacain terus nih, yang nomor 9,
Itu setelah pernikahan kita bicara tentang kuliner, makanan, minuman yang halal, yang haram. Kemudian nomor 10 itu tentang pakaian. Ya kan ada sandang, pangan, papan gitu ya. Pakaian dan tempat tinggal. Jadi kita harus pakai pakaian kayak gimana dan nggak boleh yang kayak gimana, itu sebenarnya kan ada ketentuannya. Begitu juga tentang mengatur rumah tempat tinggal kita. Kemudian ada masalah sembelihan. Di dalamnya ada, kalau kita Idul Adha kan berarti nyembelih kurban, atau nyembelih akikah, atau nyembelih ya hewan-hewan dalam keadaan yang berbeda. Misalnya kita bayar dam, kita membayar atau memberi hadiah, hadiu dan sebagainya. Nomor 12 itu bicara tentang fikih masjid. Nomor 13 bicara tentang fikih kedokteran. Nomor 14 bicara tentang, nah ini dia, fikih seni, olahraga, hiburan. Itu kan bagian dari kehidupan kita juga. Kemudian nanti ada tentang nomor 15 tentang hukum waris, fikih mawaris. Nomor 14 ada, nomor 16 ada tentang jinayat, tentang hukum kriminal, ya. Kemudian nomor 17 ada tentang perang atau jihad, dan yang terakhir tentang negara. Jadi 18 jilid totalnya. Nah, agak susahnya begini Pak, kajian kita ini kan jatuhnya cuma sebulan sekali. Ya, kalaupun dibaca satu kali pertemuan satu buku, 18 itu lebih dari setahun ya. Nah, maka mungkin saya tidak akan baca secara urut dari awal sampai akhir karena materinya kebanyakan. Saya akan memilihkan saja tema-tema yang sekiranya sedang butuh kita bahas gitu ya. Atau mungkin juga berdasarkan dari apa yang diinginkan dari para jamaah. Nah, kemudian kenapa seri fikih kehidupan ini saya tulis? Alasannya itu ada beberapa. Begini Pak, kebanyakan orang belajar ilmu fikih biasanya ya, belajarnya itu kalau nggak di pengajian, di pesantren, di majelis taklim ya, yang mana kita biasanya menggunakan kitab fikih yang berbahasa Arab. Baik kitab fikihnya klasik atau orang sebut dengan kitab kuning, ataupun kitab fikih berbahasa Arab juga tapi modern. Nah, permasalahannya simple Pak. Kitab berbahasa Arab itu pertama kita nggak bisa baca. Sehingga ngaji kitab pakai bahasa Arab, problemnya itu adalah pertama bagaimana menerjemahkan dulu kata per kata. Ya, itu satu problem tersendiri karena kita nggak menguasai bahasanya. Yang kedua, dari hasil menerjemahkan itu, baru kemudian dicari rangkaian kalimat yang sekiranya mudah difahami, ya, translate dari terjemah kata per kata menjadi terjemah kalimat per kalimat. Dan itu makan waktu. Makan waktu, Pak. Ya. Sehingga pengajian atau belajar kitab kuning itu kalau tidak di pesantren, kalau kayak kita begini Pak, baru juga dikebet, ya, lihat Arab gundul semua, orang udah ketakutan. Dan kalaupun dibaca, gitu kan, ya bacanya aja susah, pahamnya apalagi, gitu kan. Dan belum apa-apa, jreng, waktunya sudah habis. Sementara kita ketemunya sebulan sekali. Nggak dapat apa kalau baca kitabnya, gitu kan. Jadi dalam beberapa kesempatan saya diminta, Ustadz kalau bisa ngajarnya pakai kitab. Boleh saya bilang, tapi ngajinya tiap hari. Wah nggak bisa Ustadz. Ya udah jangan pakai kitab. Kalau mau pakai kitab, ngajinya tiap hari. Habis subuh, habis zuhur, habis maghrib. Nah baru bisa itu Pak. Karena kan kitab itu tebel dibaca. Dan Anda atau audiens itu kan nggak bisa bahasa Arab. Nah kalau pakai kitab bahasa Arab, akhirnya komprominya begini jamaah sekalian. Kitab itu akhirnya cuma jadi aksesori. Judulnya doang, baca kitab apa? Ustadznya pegang kitab, ya kan? Dibaca nih, baris pertama doang. Wa qala Syekhul Mu'allifi rahimahullah. Terus ditutup kitabnya, cerita dan dia kemana-mana. Itu cuma buat ujungnya doang, Pak. Lah ini baca kitab apa ngobrol?
Kan akhirnya cuma jadi judul besarnya doang. Itu yang terjadi. Kenapa? Ya karena saya ngalamin, Pak. Saya ngalamin. Nggak jujur akhirnya kita, Pak. Katanya baca kitab, tapi dibaca ujungnya doang. Satu. Yang kedua, emang jamaahnya pegang kitab? Nggak juga. Lah masa cuma gurunya doang yang megang kitab, muridnya kagak? Kalau yang namanya ngaji kitab, muridnya pegang kitab semua. Saya tinggal suruh, iqra, baca, 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 baca. Kan gitu. Jadi semuanya pegang kitab dan semuanya baca. Buyang-buyang situ. Orang dibaca aja peletot-peletot, Pak. Ya kan nggak bisa bahasa Arab. Ya kan? Nah oleh karena itu jamaah sekalian, saya kasih solusi yang ya win-win solution lah. Apa? Saya tulis dalam bahasa Indonesia. Nah, Anda kalau mau belajar punya bukunya tapi bahasa Indonesia. Sengaja tidak merupakan terjemahan. Kenapa? Gini, Pak. Kitab fikih itu adalah bukan kitab populer. Dia bukan kayak novel, kayak cerpen gitu ya, yang siapa saja bisa baca dan siapa saja bisa larut ke dalamnya. Kalau novel, Pak, bisa diterjemahkan dengan mudah. Karena apa? Karena bahasanya bahasa populer. Siapa aja ngerti. Bahkan novel itu bisa saja Pak kita copy, kita taruh chat GPT, tolong terjemahkan ke bahasa Indonesia. Diterjemahkan dengan rasa bahasa Indonesia itu bisa. AI Pak, udah sepinter itu sekarang. Karena bahasanya bahasa populer, bahasa umum. Tapi kalau kita fikih Pak, Bapak bayangin textbook buku anak-anak kuliah fakultas kedokteran. Bahasa Indonesia, kita yang bukan anak kedokteran baca buku buat anak-anak fakultas kedokteran, kita kagak paham. Ini maksudnya apa sih? Karena banyak istilah-istilah yang macam-macam gitu kan. Ini kan bukan buku populer, ini kan buku yang punya fak khusus, hanya mereka yang memang kuliah di situlah yang dipaksa untuk bisa paham. Gitu juga buku tentang manual bikin pesawat misalnya, atau tentang programming, Pak. Orang yang jago programming, ya kalau baca buku tentang apa namanya algoritma dan sebagainya dia paham. Tapi masyarakat umum baca itu, yang ini apa? Bayangkan kalau itu kemudian dalam bahasa Inggris, walaupun diterjemahkan ke bahasa Indonesia, itu aja jadi masalah. Nah, kitab-kitab fikih kita Pak, apakah itu Fathul Qorib, apakah itu Fathul Mu'in, apakah itu kitab yang lebih simple kayak apa namanya Safinah dan sebagainya, itu ditulis dalam bahasa Arab dengan menggunakan istilah-istilah yang khusus yang hanya dimengerti oleh mereka yang ya punya basic dalam bidang itu. Lah kalau cuman begitu aja ya, Fathul Mu'in nih Pak, diterjemahin gitu ya. Kita itu Pak yang awam baca nggak nyambung. Kenapa? Karena sang muallif, sang penyusunnya ketika menulis buku itu dalam bahasa Arab, yang dia bayangin nanti orang yang baca itu murid-muridnya yang udah pada pinter-pinter, yang udah punya basic. Kalau udah punya basic, baca nyambung. Tapi kalau orang awam, seawam-awamnya, baru juga 2 kalimat muncul sebuah istilah. Lah, ini maksudnya apa? Harus dijelaskan lagi, Pak. Gitu ya. Nah, oleh karena itu saya kurang merasa nyaman ketika membaca kitab fikih yang dari bahasa Arab diterjemahin ke bahasa Indonesia dan dibaca oleh mereka yang nggak punya basic gitu. Itu jadi masalah. Oleh karena itulah maka yang saya pikirkan adalah bagaimana membuat ulang dari awal sebuah karya dalam bidang ilmu fikih dengan bahasa Indonesia, dengan nalar dan cara berpikir orang Indonesia, dengan wawasan dan ruang lingkup yang memang waktu saya menulisnya, saya membayangkan ngomong sama orang awam di Indonesia. Jadi ngasih contohnya, contoh-contoh yang real. Jangan ngasih contoh, kan Pak, orang ngasih contoh kan biar mudah dikasih contoh. Malah contohnya kita nggak paham. Apaan itu? Kan malah lebih jauh lagi kemana-mana.
Itu parahnya kitab-kitab fikih yang sudah buat orang expert. Nah, makanya Pak, buku itu ketika ditulis tergantung si penulisnya. Dia mau bicara kepada kalangan yang awam atau kalangan orang yang sudah expert. Atau boleh jadi orang yang sudah pakar. Paling tidak itu 3, Pak. Ya kalau Bapak periksa di toko-toko buku kayak Gramedia gitu ya. Buku yang diterbitkan itu ada pilihannya. Buku untuk populer, orang umum kayak majalah. Itu populer, Pak. Orang tuh kalau baca majalah tuh nyambung, Pak. Kenapa? Karena dibikin sepopuler mungkin. Siapapun orang dari kalangan manapun kalau dia baca, itu ringan. Apalagi kalau lihat majalah, Pak. Desain layoutnya kan banyakkan gambar daripada teksnya. Nah kalau buku kayak gini, Pak, nggak ada satupun teksnya, Pak. Tulisan semua gitu. Ya kan? Nah, oleh karena itu maka dibutuhkan sebuah karya yang ditulis oleh orang Indonesia dengan rasa bahasa Indonesia, tapi materinya memang diambil dari kitab-kitab fikih yang muktamad. Itu nomor 1 catatannya. Catatan yang nomor 2 jamaah sekalian, walaupun orang Indonesia ini pada dasarnya bermadzhab Asy-Syafi'i, tapi faktanya banyak juga mereka yang tidak bermadzhab Syafi'i, entah dia bermadzhab Hanafi, Maliki, Hambali dan sebagainya, atau yang sebenarnya lebih nyata adalah mereka tidak bermadzhab. Kenapa mereka tidak bermadzhab? Ya karena mereka nggak tahu. Ibaratnya begini, Pak. Kan sekarang gencar dakwah atau kampanye kembali kepada Quran, kembali kepada sunnah. Apa-apa selalu ditanya mana dalilnya, mana ayat Qurannya, mana hadisnya. Kan begitu ya. Nah itu Pak, membuat orang jadi tidak belajar fikih. Langsung pada Quran, pada sunnah. Problematikanya adalah kalau orang tidak belajar secara khusus ilmu fikih, apapun mazhabnya itu, ya dia nggak punya basic. Nggak punya basic. Semua ibadah, semua hal-hal yang dia lakukan, semua hanya berdasarkan informasi yang berseliweran, yang sempat ketangkep sama radarnya. Ngaji di sono ada ustadz ngomong begini, wah cakep, catat. Ngaji di mana ada ustadz lain lagi ngomong begini, wah cakep, catat. Gitu Pak, dari hasil hunting, berburu. Gitu. Tidak berdasarkan sebuah manhaj, sebuah kurikulum atau silabus tertentu. Maka kalau ditanya, Pak, ini ciri khasnya orang Islam di Indonesia, wabil khusus kita nih Pak yang muslim perkotaan yang nggak ngaji fikih dari awal, kalau ditanya, Anda belajar fikih mazhab apa? Itu bingung Pak. Mazhab apaan? Gitu. Nggak tahu gitu kan. Padahal yang namanya ilmu fikih tidak bisa tidak, pasti ada mazhabnya. Jadi mazhab tuh kayak produsen gitu Pak. Misalnya ya, boleh dong kalau saya tanya, Bapak kan pakai HP, mereknya apa? iPhone, ya, Samsung, atau apa, Xiaomi atau apa gitu. Oh enggak, saya tidak fanatik merek. Ya nggak apa-apa, nggak usah fanatik merek. Cuman saya mau cuma tanya aja, yang Bapak pakai itu produk mana? Apakah produk iPhone? Gitu kan? Nah kalau disebut, iya iPhone, ya sudah berarti itu wilayahnya wilayah iPhone. Kan begitu kan? Bahwa saya misalnya pakai Samsung lah, pakai yang bukan iPhone, Android gitu kan. Kan tidak harus kita bermusuhan, tidak saling tegur sapa, atau saling cari-cari kesalahan, cari-cari, enggak. Ya kan? Ya namanya HP, semua orang pakai, bahwa masing-masing ada merek dan ada produsennya, ya wajar-wajar aja. Kita naik mobil, Pak. Wajar kalau kita punya mobil Toyota. Kan wajar. Kita punya mobil Honda, ya wajar lah gitu. Punya mobil apa itu produk-produk Cina itu, Wuling, BYD, apa segala macam, itu wajar. Dan tidak harus, wah mobilnya beda sama kita tabrak yuk. Itu kan nggak begitu. Ya masing-masing punya anu sendiri kan, ada produsennya sendiri. Dan masing-masing produsen itu hebat-hebat Pak. Ya masing-masing punya kelebihan dan kelemahan gitu kan. Nah ilmu fikih itu juga gitu Pak. Ilmu fikih secara umum ya sebuah ilmu, tapi ada produsennya.
Nah, produsennya apakah Syafi'i, apakah Maliki, apakah Hambali atau Hanafi? Nah, itu masing-masing ada ya, katakanlah pabrikan-pabrikannya. Kita tinggal pakai produknya. Dan jangan berpikir saya tidak butuh mazhab, saya tidak butuh pabrik karena saya bisa bikin sendiri handphone dari hasil nyari di pinggir jalan, ketemu onderdil apa, kumpulin, wah ada besi nih, kumpulin, ada plat, kumpulin apa, kumpulin, ntar saya pulang di rumah mau saya bikin handphone sendiri. Kan begini Pak, agak nyambung. Bikin handphone tuh nggak gampang, ya kan? Bikin mobil tuh nggak gampang, nggak bisa cuman kita datang ke tempat barang rongsokan, lalu kita copotin spare part ini, spare part itu, lalu kita kanibal gitu, nggak bisa juga. Dan kalau bukan pakar juga nggak bisa kan? Yang paling mudah, Anda punya duit berapa? 20 juta, ya udah beli yang flagship. Nah, kalau duitnya cuma 2 juta, 3 juta, udah beli aja handphone yang seharga itu. Tapi beli yang udah jadi, bukan menyusun sendiri gitu ya. Istilahnya tidak belajar fikih itu ngarang, cari dalil sendiri, cari hadis sendiri, ngarang-ngarang sendiri gitu ya. Enggak gitu. Nah, problematika kita di Indonesia rata-rata orang tuh tidak mau belajar fikih secara runut, pakai kitab tertentu, pakai madhab tertentu. Nah, semuanya dikampanyekan gini, sudah tinggalkan semua ulama-ulama itu, manusia juga. Langsung kembali pada Quran, langsung kembali pada sunnah. Seolah-olah semua orang itu mujtahid. Padahal mana ada orang di antara kita yang jadi mujtahid? Ya enggak. Bahkan mereka yang bilang kembali kepada Quran pada sunnah, dia pun bukan mujtahid. Dia juga ya orang yang taklid juga, ya bermazhab juga, cuman mazhab gurunya, gitu kan. Jadi jamaah sekalian, kita tidak bisa menampik adanya beberapa mazhab. Oke. Nah, oleh karena itu, yang namanya fikih kehidupan, dia tidak hanya mengajarkan satu mazhab, tapi mengajarkan setidak-tidaknya khilafiyah di antara para ulama pada setiap detil masalah. Sholat, Pak, ya, tangan di sini, apa di sini, apa di sini, apa lempeng. Itu kan masalah di tengah kita, karena khilafiyah kan. Nah, cuman kalau orang nggak punya ilmu, yang tangannya di sini bilang, yang benar sholat itu di sini tangannya, yang lain salah semua. Karena cuman saya doang orang paling ngerti Nabi, gitu. Nah, yang tangannya di sini kan ngomel, belagu amat loh, gua yang paling pinter, gitu Pak. Jadi saling sodok-sodokan, saling menyalahkan dan sebagainya. Sesuatu yang sebenarnya sudah selesai dibahas oleh para ulama ya sejak abad-abad awal pertama itu sudah selesai. Intinya selesai bukan berarti sepakat ya. Nanti Syafi'i mengatakan begini, dalilnya ini. Hanafi mungkin punya pendapat yang berbeda, tapi mereka punya dalil, punya bagaimana metode dalam merekonstruksi kesimpulan. Begini. Maliki masing-masing ada gitu kan. Nah, sebenarnya yang perlu kita lakukan itu bukan saling mencari kebenaran dan bukan mentarjih yang paling benar tuh ini. Enggak. Itu mentalitas masa lalu, Pak. Warisan kolonial di mana kita selalu diadu domba sesama umat Islam untuk selalu mencari kebenaran dan kebenaran hanya satu, yaitu saya, dan kalau bukan saya atau bukan pengikut saya, bukan teman saya, berarti salah. Itu Pak Idlander punya kerjaan. Nah, oleh karena itu kita pengen pencerahan bahwa nggak apa-apa ada perbedaan pendapat di kalangan para pakar ulama di masa lalu antara Asy-Syafi'i, antara Imam Abu Hanifah, Imam Malik, atau bahkan juga dengan Imam Ahmad. Mereka para fuqaha, mereka tuh para mujtahid mutlak mustaqil yang punya hak untuk mentarjih sesuatu masalah. Dan kita sebagai orang yang nggak ada potongan sedikit pun sebagai mujtahid, nggak apa-apa juga kita mempelajari cara mereka melakukan kajian dan melakukan istinbat. Paham nggak paham dan hasilnya kayak gitu ya kita ikutin aja. Ya bahwa kita memilih salah satunya itu hak prerogatif kita, Pak.
ya kan? Dan sebenarnya mesti bukan masalah hak, masalah nasib, masalah nasib, ya. Pak, kenapa Bapak itu lahir sebagai orang Indonesia? Kenapa Bapak belajar bahasa Indonesia? Kenapa Bapak tiap hari belanja pakai uang rupiah? Itu nasib, Pak. Nasib membawa kita jadi orang Indonesia. Ya tinggalnya di Indonesia. Orang semua ngomong bahasa Indonesia. Orang semua berbelanja pakai uang rupiah. Dan orang Indonesia rata-rata makannya nasi. Gitu. Itu nasib, bukan pilihan. Kita Pak makan nasi bukan pilihan, emang nasib. Nasibnya jadi orang Indonesia. Dari kecil dijejelin nasi. Coba kalau ternyata kita lahir di Eropa, ya kan? Nggak kenal nasi Pak kita, makanya roti, Pak. Ya kan? Makanya roti. Terus tiba-tiba ada orang Eropa ketemu orang Indonesia, orang Eropa mencela, nasi dimakan, nggak sehat itu, gitu. Terus kita bilang, roti, belagu banget. Masa kita main jelek-jelekan cuman nasib orang? Ya nasibnya dia jadi orang Belanda, ya makanya roti, wajar aja. Nasib kita sebagai orang Indonesia makan nasi, wajar-wajar aja. Nasib kita tinggal di Indonesia Pak. Semua yang ngajarin ilmu fikih rata-rata ngertinya cuma satu mazhab doang, yaitu mazhab Syafi'i. Mau bilang apa? Masa kita protes? Mohon maaf Pak Ustadz, saya nggak suka diajarin mazhab Syafi'i. Saya mau mazhab Hanafi karena yang lebih hebat adalah Hanafi. Ya kalau gurunya bilang, ya udah sono lu pindah ke India, ya kan? Pindah sono ke Pakistan, negara yang mayoritas guru-guru dan ulamanya memang bermazhab Hanafi. Kenapa orang Pakistan bermazhab Hanafi? Ya karena memang yang beredar di sana kebanyakan mazhabnya Hanafi. Wajar kalau orang Pakistan, India, ya kalau dia tawaf nih Pak, haji ya, perempuan-perempuan emak-emak dari sana, itu kakinya kelilingan, nggak ketutup itu auratnya. Jadi kayak bapak-bapak pakai celana panjang, mata kaki ke bawah kelilingan itu Pak. Dia sholatnya begitu, dia tawafnya begitu. Kita kan bilang sebagai orang Indonesia nih, mazhab Syafi'i, batas aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua tangan. Kaki ke bawah, mata kaki ke bawah kan aurat. Kalau kebuka nggak sah, batal lo sholatnya. Pak, itu mazhab Syafi'i. Kata Hanafi, enggak. Batas aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah, tangan, dan kaki. Terus emang boleh Pak kita bilang, agak selalu pada sholatnya kayak gini nih, nggak bener lu pada gitu. Kan bisa kita bilang begitu kepada orang India? Ya nggak bisa. Emang dia udah begitu dari sononya. Kalau mau dalil panjang Pak dalilnya, tapi ada kan? Nah kita punya dalil sendiri juga. Nah daripada kita cuman berantem ngeributin, kenapa begini, kenapa begitu? Nah di sini Pak nih ditulis gitu. Kalau Hanafi begini, dalilnya ini. Kalau Syafi'i begini, dalilnya ini. Udah yang akur, gak usah berantem. Lu mazhabnya apa? Gitu. Jadi fikih itu bukan bagaimana caranya kita menang, lalu kita ejek, kita caci, kita cemooh semua yang beda sama kita. Itu bukan fikih, Pak. Itu ngajak berantem, gitu. Masa ada orang ngaji pulang dendamnya kencang banget, wah ketemu Hanafi mau gebukin nih, gitu Pak. Ya kan nggak kayak gitu. Masa ketemu saudara sendiri mau dimusuhin, ya kan? Nah ini Pak, yang kadang-kadang lupa gitu, bahwa fikih itu memang ada banyak mazhabnya. Dan kebetulan kita bermazhab Syafi'i, ya sudah pelajari aja. Mau pelajari yang lain juga boleh sebagai perbandingan. Nah, dari fikih kehidupan itu Pak, ya kita belajar perbandingannya. Bukan berarti kita pengen campur-campur aduk, karena semuanya benar, saya mau aduk-aduk sendiri, ya kagak boleh juga Pak. Nggak bisa dikanibal begitu, nggak boleh. Ya masing-masing jalan sesuai dengan aturannya. Dan, nah satu lagi yang paling penting, nggak mentang-mentang kita bermazhab Syafi'i, gitu ya, lalu kita menjelekkan mazhab yang lain. Enggak. Kalaupun kita bandingkan, bukan untuk mencari bagusnya kita dan jeleknya orang lain. Enggak. Kita membandingkan untuk mengetahui, oh berarti dia nggak salah. Kalau pakai mazhab dia tuh dia benar juga. Dia saudara kita juga. Dia teman kita juga. Nggak usah kita musuhin. Kenapa? Karena ada memang dasarnya. Itu Pak. Ya hampir sama lah dengan kalau kita belajar qiraah, sab'ah. Kalau orang yang nggak pernah belajar qiraah sab'ah Pak, begitu dia dengar imam qiraat yang berbeda baca Quran,
kan bawaannya pengen negor aja. Salah tuh. Gitu. Kita bilang salah tuh karena kita merasa udah pinter banget nih udah baca Quran. Ternyata itu juga benar. Dan itu karakter sih Pak. Karakter manusia begitu ya. Karena dia mungkin merasa punya perhatian yang kuat terhadap agama Islam. Namun pengetahuannya baru sampai di situ. Begitu dia lihat yang agak berbeda, bawaannya pengen gebukin aja Pak. Orang yang berbeda. Dan itu saya bilang manusiawi, kenapa? Karena sekelas Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah juga kebelejog kayak gituan Pak. Beliau pernah mendengar ada satu orang sahabat ya bernama Hisham bin Hakim. Ini sahabat Nabi juga. Cuman ketika baca Quran kok bacaannya di telinga Umar itu aneh. Nggak seperti yang dia pelajari dari Nabi. Maka muncul suuzon di hati Umar. Ini kayaknya orang munafik nih kayaknya. Dia pengen merusak Islam dari dalam karena baca Qurannya aneh. Maka Umar dengan sangat keras menyeret si Hisham bin Hakim ini ke hadapan Nabi sambil minta izin. Ya Rasulullah, izinkan saya penggal kepala orang ini. Ini orang merusak agama. Nabi kan kenal dengan Hisham ini. Kenapa Hisham ente digitil sama Umar? Tahu tuh Umar, saya mau dibacok gitu. Dalam rangka apa? Dalam rangka apa Umar? Baca Quran kagak bener ya Rasul. Dia tuh sengaja merusak Al-Quran gitu. Kata Nabi, emang ente baca apaan? Saya lagi ngimamin ya Rasul. Seperti yang saya pelajari dari Anda, bacaan Al-Quran ya saya baca. Tiba-tiba saya dibeng-beng, dibawa kemari. Gitu. Mau dibacok sama Umar gitu. Di situ Nabi paham. Oh, ya udah. Ini Hisham, coba kamu ulangi apa yang tadi kamu baca dan didengar sama Umar dan Umar marah. Coba kamu ulangi di depan saya. Tapi ntar saya dibacok lagi nih sama Umar. Enggak, tenang aja ada saya. Baca. Begitu dibaca, Umar dengerin, kata Umar, nah tuh ya Rasul tuh. Salah kan? Umar udah cabut pedangnya kan. Kata Nabi, tahan Umar. Hakadha unzilat. Seperti yang dia baca itulah Jibril ketika menurunkan ayat ini. Oh, kayak gitu ya Rasul? Iya. Dari Jibril? Iya. Berarti dari lewat Anda dong? Lah iya. Aku beda sama saya. Umar, coba kamu baca yang kamu pelajari dari saya. Umar baca. Dan emang beda. Itu konon kabarnya itu surat Al-Furqan. Begitu Umar baca, apa kata Nabi? Tenang Umar. Seperti itu juga ayat itu diturunkan kepada saya dan saya ajarkan kepada Anda. Tapi kenapa beda? Nah, di situ Nabi mengatakan Allah telah menurunkan Al-Qur'an ya. Innallaha anzalal Qur'ana ala sab'ati ahruf. Allah menurunkan Al-Qur'an itu dengan berbagai macam bacaan yang beda-beda walaupun ayat ya dan suratnya sama. Bayangin Pak, dari Allahnya itu udah beda. Kepada Nabi, ayat itu turun bisa 2 kali, bisa 3 kali, bisa 4 kali. Terjadi itu Pak. Seperti contohnya surat Al-Fatihah. Jangan dikira Al-Fatihah turun sekali Pak. 4 kali Al-Fatihah itu turun. Dan setiap kali turun, bacaannya beda. Tapi semuanya benar, datang dari Jibril kepada Rasulullah, diajarkan kepada para sahabat. 2 kali turun di Mekah, 2 kali turun di Madinah. Makanya Pak, kalau ada orang baca suratul Fatihah yang jarang-jarang kita dengar, jangan ngamuk dulu, jangan bacok dulu. Tanya, itu qiraatnya siapa? Gitu. Karena ada bacaan yang berbeda. Contoh, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Maliki dibaca panjang Pak. Itu qiraah yang mutawatir, yang benar gitu kan. Tapi ada juga qiraah mutawatir juga, benar juga. Tapi ma itu dibaca pendek. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Yang satu Maliki Yaumiddin, yang satu Maliki Yaumiddin. Beda arti nggak Pak? Beda. Kalau Malik itu kan isim fa'il dari malaka yang meliku, Malik orang yang memiliki, Tuhan yang
maha memiliki, Malik. Tapi kalau dibaca pendek, Maliki itu artinya raja, Malik. Nah, yang memiliki dengan raja itu dua makna yang jauh berbeda. Tapi dua-duanya itu surat Al-Fatihah dan dua-duanya sahih. Dan jangan kaget Pak, ternyata turun lagi yang ketiga. Bacaannya bukan begitu. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Nah, lain lagi Pak. Itu kalau yang kagak ngerti pelajaran qiraah sab'ah, di belakang dia teriak subhanallah gitu Pak. Dia merasa pinter, dia menganggap imamnya goblok gitu. Salah nih imam gitu kan. Padahal dianya yang nggak nyampe memorinya Pak. Ya, kurang memorinya. Nah, itu problem besar Pak di kita. Orang yang semangat beragama, tapi kalau memorinya kurang Pak, itu nge-lag istilahnya. Loading gitu kan. Dan kalau dia terlalu semangat, orang udah salah-salahin mulu Pak. Salah gitu. Kenapa saya tahu kayak gitu? Karena saya dulu pernah melakukannya juga. Ya kan? Dari kecil Pak, udah ngisi pengajian kemana-mana. Udah banyak yang saya salah-salahin. Salah lu gitu kan. Lama-lama, ya orang kan belajar juga Pak. Belajar lagi. Dari S1 jadi S2, jadi S3. Kan lama-lama banyak tuh Pak, ya kan? Nah, udah sampai pada titik tertentu baru kita mikir, ya yang dulu gua salah-salahin ternyata bener. Yang dulu gua salahin ternyata benar juga ya. Ternyata ada dalilnya juga, ada pendapat para ulama tentang hal itu gitu Pak. Nah, semakin tinggi kapasitas gitu kan, dia semakin bisa menerima berbagai macam perbedaan yang memang perbedaan itu memang ada dasarnya. Bukan sekedar ngawur ya, bukan sekedar ngarang, tapi memang ada dasarnya dan memang dipakai oleh para ulama juga. Nah, disitulah Pak saya merasa kalau nulis kitab fikih harus melengkapi dengan kajian khilafiyahnya. Biar jangan mudah kita menyalahkan. Biar jangan mudah kita langsung mengatakan orang itu salah, bid'ah, keliru dan sebagainya. Walaupun ada resikonya Pak. Saya juga sering dimaki-maki. Kenapa? Karena orang yang baca, wah setahu saya yang bilang cuma ini doang nih, yang ini salah nih, kenapa ditulis? Ya nggak apa-apa sih. Ya, kalau Bapak taunya yang benar itu ya udah pakai aja yang itu. Yang ini yang Bapak bilang salah, ya nggak usah dipakai. Tapi jangan kaget, ada sekian juta umat Islam di dunia yang melaksanakan yang keduanya ini. Dan itu khilafiyah gitu. Kalau nggak percaya, lihat aja. Dan dalilnya ada, dan kitabnya bererot banyak gitu ya. Kalau orang udah kebiasaan di Indonesia ngaji kitab fikih Safina, Fathul Mu'in, sentuhan kulit suami istri kan batal. Tapi kalau mazhab Hanafi kan nggak batal. Kalau belajar pakai Safina, Fathul Mu'in, mau sholat harus baca usolli fardhu zuhri. Kalau nggak pakai usolli, kagak sah lu sholatnya. Subuh mesti pakai kunut, tarawih 23, dan begitulah seterusnya. Ya nggak apa-apa, Anda mau pakai itu silahkan aja. Masalah dalil, saya jamin dalilnya top. Silahkan teruskan. Tapi bagaimana dengan orang yang kalau sholat, dia nggak baca usolli? Apakah sah sholatnya? Ya kalau menurut mazhab Syafi'i, kurang afdol karena usolli itu untuk menguatkan niat. Tapi sebenarnya mazhab Syafi'i juga tidak mensyaratkan karena talafuz bin niyah sholli fardal maghribi itu bukan niat itu sendiri, itu adalah lafaz yang menjadi rukun, itulah niat di dalam hati kan gitu ya. Nah itu yang perlu kita jelaskan Pak secara detail gitu biar orang oh gitu berarti kita nggak usah musuhan. Itu dia maksudnya. Berarti kita nggak usah jelek-jelekin. Itu dia maksudnya. Jangan sampai ngaji pulang bawa perasaan dendam pengen gebukin orang gitu. Kenapa? Karena merasa harus kita amar ma'ruf nahi mungkar nih gitu. Nggak perlu amar ma'ruf nahi mungkar. Yang perlu dah mendalami ilmu-ilmu keislaman yang memang di dalamnya ada banyak perbedaan. Baik Pak. Wah udah jam 1. Ini kalau diterusin sampai asar nih Pak. Nggak selesai nih. Ya kan? Ini baru mukadimah doang Pak, ya kan? Nanti masih ada 18 jilid, insya Allah kita teruskan ya bulan depan. Ya Ramadan Pak ya. Ya udahlah ntar kita lihat aja, semoga bisa kita teruskan.
Itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan. Hadanallah wa iyyakum ajma'in wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم.